Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, kutab awal 3B yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah dan selalu menjaga Allah. Baik, sebelum kita mulai majelis kita, maka ustazah ingatkan lagi adab-adab majelis ilmu. Pertama, yang harus selalu kita lakukan adalah mari bersama meluruskan niat kita hanya karena Allah, dan jangan lupa mensucikan diri kita dengan berwudu. Berpakaianlah yang rapi, kemudian alat tulisnya yang lengkap. Barangkali ada yang perlu ditulis nanti, jadi sudah siap untuk menulis. Lalu berusaha mendengarkan materi, menyimaknya dengan baik dari awal sampai akhir. Dan kalau sudah siap adab-adab majelis ilmunya, mari kita memohon kepada Allah agar majelis kita dimudahkan menjadi manfaat apa yang kita bahas nantinya. Istaizu, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabb pencipta dan pemilik kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, kepada idola kita, guru kita, manusia yang harus kita contoh segala gerak-geriknya, segala tingkah lakunya, segala adab hariannya, yaitu Nabi dan Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, santri kutab awal 3B yang ustazah harapkan menjadi generasi yang gemilang di usia belia, generasi yang senantiasa mencintai Allah, selalu berharap kepada Allah, dan senantiasa merasa dalam pengawasan Allah, sehingga merasa takut untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Hari ini kita akan melanjutkan murojaah kita. Mari kita berusaha mengingat kembali, menghafalkan kembali apa-apa yang sudah kita hafalkan sebelumnya, agar tidak menjadi
pekerjaan yang sia-sia ditinggalkan lalu hilang begitu saja. Na'udzubillah. Insya Allah semakin kita sering mengulangnya, maka semua itu akan menempel di ingatan kita. Ya. Kita sebelum murojaah, Ustazah berharap kita semua sudah merasakan manisnya iman, merasa nikmat ketika mempelajari ilmu. Kemudian setiap kita membaca ayat, membaca artinya, kemudian memahami tafsirnya, harapannya sudah timbul rasa menikmati ayat tersebut. Jadi tidak hanya dibaca, dihafal saja tanpa ada rasanya. Ustazah harap kita benar-benar menghayati apa yang sudah kita pelajari. Makanya diulang lagi agar semakin lengkap pemahaman kita, semakin jelas apa yang sebelumnya masih belum jelas. Ya. Namun sebelum kita memurojaah, Ustazah harap adab kepada Allah mengenai kewajiban-kewajiban kita. Salat 5 waktunya Ustazah harap senantiasa dijaga. Jangan sampai ada yang bolong-bolong lagi. Berusaha sudah tanpa disuruh lagi, sudah timbul dari diri kita sendiri. Kita selalu membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Saat kita tidak sholat, sudah merasa ketakutan, sudah merasa tidak tenang. Ketika kita lupa zikir pagi, zikir sore, walaupun itu bukan kewajiban, bukan hal yang wajib, tapi kita selalu merasa tidak tenang jika meninggalkannya. Karena cintanya kita kepada Allah, karena butuhnya kita kepada Allah, karena takutnya kita kepada Allah. Jika tidak memohon perlindungan kepada Allah, Allah tidak akan melindungi kita. Ya. Adab kepada orang tua, sudah merasa takut untuk berkata kasar, mengangkat suara di atas suara abi dan umi kita. Sudah ada perasaan takut. Takut kalau Allah akan menghukum kita karena kita telah berbuat tidak baik kepada abi dan umi kita. Takut Allah mendatangkan azab karena kita telah berkata kasar kepada keduanya. Na'udzubillah. Semoga santri ustazah dijauhkan dari sifat buruk kepada kedua orang tuanya. Masih ingat kan kita belajar tentang sifat-sifat buruk? Kenapa kita juga mempelajarinya padahal itu adalah sifat buruk? Agar kita bisa menghindarinya, agar kita bisa terhindar dari sifat-sifat buruk tersebut. Agar jangan sampai sifat-sifat buruk yang sudah kita pelajari itu ada pada diri kita. Sebisa mungkin jika sifat buruk tersebut hinggap pada diri kita, maka segera kita buang jauh-jauh dari dalam diri kita. Baik, kita murojaah dulu seperti biasa. Semoga tidak bosan, karena ingat, apapun yang kita lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, termasuk menuntut ilmu ini, termasuk menghafal ayat-ayat Allah, Allah akan menilainya, Allah akan mengganjarnya dengan pahala yang nanti Allah hadiahkan berupa
syurga. Masya Allah. Jadi jangan dikira apa yang kita ulang, yang sering kita ulang, bahkan sering sekali kita ulang, itu menjadi hal yang sia-sia. Tidak, sama sekali tidak. Tidak sama kita mengulang nyanyian, itu hal yang sia-sia. Bahkan mungkin ada yang berdosa. Tidak sama. Kalau kita bernyanyi, teriak-teriak mengeluarkan suara, mungkin hanya mendapatkan capek, lelah, bahkan dosa. Kan tetapi jika kita mengulang firman Allah, memahami maknanya, itu akan dinilai pahala oleh Allah, dinilai suatu kebaikan. Maka jangan merasa rugi. Meskipun materinya diulang-ulang, itu saja dan itu saja. Karena tujuannya mengulang adalah biar paham, agar melekat di ingatan kita. Sebagaimana kita belajar modul alam kelas 1 dan 2, itu jangan sampai kita menghilangkannya dari diri kita. Harus kokoh. Kalau perlu kita ingat lagi, kita murojaah lagi, dibaca lagi modulnya ya. Ketika kita melihat perubahan waktu, malam, siang, subuh, duha, kita mengingat ayat Allah yang sudah pernah kita hafal tentang waktu-waktu tersebut. Ketika melihat gunung, lautan, sungai, kita ingat ayat-ayatnya. Ketika melihat matahari, bulan, kita juga sudah belajar ayatnya. Maka ingat kembali ayat-ayat Allah tersebut. Nah, demikian pula dengan tema sifat ini. Ketika kita tidak sadar melakukan keburukan, maka ingat ayatnya, ingat ancaman Allah. Ancamannya Allah adalah neraka untuk pelaku sifat buruk ya. Jadi kita ada hasilnya belajar, menimbulkan rasa takut pada Allah, rasa cinta, rasa harap kepada Allah. Baik, kita murojaah bersama semuanya. Ustazah harap mengikuti dengan suara yang sekiranya bisa didengar oleh diri kita sendiri. Wahid, ithnani, thalatha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat senang, lisa'iha radiyah, artinya merasa senang karena usahanya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat gembira, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, artinya dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat rugi, innal insana lafi khusr, artinya sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat dengki, wa min syarri hasidin idza hasad, artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penyebar fitnah, wa imra'atuhu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat lalai, alladzina hum an salatihim sahun, artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un, artinya yang berbuat riya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang pengumpat dan penjela,
Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat ingkar, ya, atau kufur nikmat. Innal insana li rabbih lakanud. Artinya sungguh manusia itu tidak bersyukur, ya, terhadap Tuhannya. Sungguh manusia itu ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang melampaui batas. Kalla innal insana layatgha. Artinya sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat bingung. Wa wajadaka dhallan fahada. Artinya dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat celaka. Idzim ba'atha ashqaha. Artinya ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kepayahan. Amilatun nasibah. Artinya karena bekerja keras lagi kepayahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat curang. Wailul lil mutaffifin. Artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat durhaka. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat kikir. Wa amma man bakhila wastaghna. Artinya dan adapun orang yang kikir merasa dirinya cukup, tidak butuh pertolongan Allah. Insyaallah sudah semua kita murojaah. Semoga yang terakhir itu ketika Jumat kemarin dari sifat kepayahan ke bawah itu masih banyak yang belum hafal, semoga bisa dihafalkannya. Kalau susah kita hafalkan urutannya. Ustazah juga kalau urutannya sering lupa, Ustazah lihat di daftar isinya itu. Jadi urutannya insyaallah langsung atau membantu mengingat ayatnya, ya. Kita lihat di daftar isinya itu ada urutan judul subtemanya. Ya, insyaallah itu yang bisa kita murojaah hari ini. Insyaallah semuanya bisa paham, ya. Saya tanya ketika hari Jumat kemarin rata-rata sudah paham, alhamdulillah. Tinggal diamalkan. Jangan sampai ada sifat buruk pada diri kita. Kita mohon kepada Allah agar kita bisa menjauhi sifat-sifat buruk yang sudah kita pelajari, dan Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh sehingga kita bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah. Baik,
kita mohon manfaat kepada Allah atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Afwan dari tadi Ustazah bolak-balik menyetop ya, karena putra atau anak kecilnya Ustazah, adik bayi Ustazah itu bangun. Afwan ya, mohon dimaafkan. Ustazah jeda tadi beberapa kali. Kalau Ustazah mendiamkan, menidurkan kembali anaknya Ustazah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi, memberikan keberkahan kepada kalian semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Ustazah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.